ada kamu bahasa di sini.
Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Apakah suara kami terdengar? Sudah, Mas. Ya, terdengar. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Apakah suara kami terdengar? Jelas. Terdengar. Terdengar dengan baik dan jelas. Jelas, Pak. Kembali selamat siang kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang melaksanakan Zoom meeting pada siang hari ini. Apakah suara kami sudah terdengar dengan baik? Dengar, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bisa wabarakatuh. didengar suara saya, maaf. Semua peserta. Jelas. Kok nggak terdengar? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas Pak Mario. Suara Pak Mario jelas. Maaf, Pak Gadis, suara saya bisa didengar? Jelas, Pak Mario. Jelas. Jelas. Kok nggak bisa ya? Jangan, Pak. Oke. Halo, Pak Mario. Tes. Ya. Tes suara nih, Pak. Maaf. Bisa didengar sekarang, Pak? Jelas, Pak. Masih jelas, Pak. Oke, terima kasih. Oke, mungkin untuk mengawali, silakan host bisa memulai. Bagaimana? Bagaimana, Mas Bambang? Tunggu dulu, Pak. Tunggu dulu. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Apakah suara kami sudah terdengar dengan baik? Jelas Pak. Baik, terima kasih Bapak atas responnya. Mengingat waktu sudah menunjukkan lebih dari pukul 1, apakah acara sudah bisa kita lanjutkan, Bapak Ibu sekalian? Gimana, Mas Bambang? Bisa kita mulai ya? Ya, lanjut, Pak. Oke. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh tamu hadirin yang melaksanakan ataupun mengikuti rangkaian acara kita pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Kepala Dinas DLH atau Dinas Lingkungan Hidup Mesuji, Kabupaten Mesuji. Yang terhormat tim Pokja KLHS Unila beserta tim. Dan yang terhormat kepada pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan KLHS, RPJMD, dan RPJPD Kabupaten Mesuji. Selamat siang kami ucapkan. Selamat datang di acara diskusi keberlanjutan inventaris data pada dokumen KLHS, DLH, RPJMD, dan RPJPD Kabupaten Mesuji tahun 2023. Acara yang pertama, marilah kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembukaan sekaligus arahan yang dimulai langsung oleh DLH ataupun dinas dari Kabupaten Mesuji kepada pihak terkait, disilahkan.
Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini langsung saja ya, karena ini menyingkat waktu juga. Mohon izin Bapak-Bapak yang dari Unila, yang saya hormati, tim Pokja dari Unila, kemudian tim Pokja dari perangkat daerah di lingkup pemerintah Kabupaten Mesuji. Mohon izin Pak, mungkin saya hanya 40 menit pertama, saya hanya bisa mengikuti karena ada jadwal untuk hearing di DPRD, jadi nanti mohon izin nanti akan diteruskan oleh Mas Bambang dan kawan-kawan. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait kelanjutan dari KP1 yang tempo hari sudah kita laksanakan bersama. Yang pertama untuk melengkapi pedoman penyusunan rencana aksi tujuan pembangunan berkelanjutan ya, TPB atau SDGs. Telah disusun pula dokumen metadata tujuan pembangunan berkelanjutan yang memuat terjemahan dari 17 tujuan. Kemudian disampaikan juga dalam tabel yang mudah dipahami. Kemudian yang selanjutnya sesuai arahan dari Bangda, Kemendagri, hasil kick-off meeting ya, sosialisasi yang sebelum KP1 kita laksanakan kemarin. Arahan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, penyusunan KLAS RPJPD 2025-2045 menggunakan metadata 1. Kemudian tahapan saat ini harusnya sudah menggambarkan isu utama atau tantangan dan kondisi pencapaian SDGs atau TPB. Sedapat mungkin hal ini sudah bisa tergambar dalam paparan KP1 yang seharusnya kemarin dilaksanakan itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini nanti mohon arahan juga, mohon petunjuk dari rekan-rekan Unila, karena beberapa dari perangkat daerah ada memang yang belum jelas ya dalam hal menyampaikan data yang dibutuhkan oleh tim. Nah, jadi ini nanti mohon teman-teman dari Unila menjelaskan secara gamblang, secara jelas, satu persatu TPB, kemudian data yang dibutuhkan, sehingga nanti data yang diinventarisir bisa maksimal dan bisa dianalisa sebagaimana semestinya. Kemudian selanjutnya langsung saja mungkin disebutkan data dukung yang belum ada di perangkat daerah yang belum diberikan. Ini sebagai langkah percepatan karena memang kita juga pasti akan dikejar dengan waktu. Kemudian mohon untuk isu prioritas yang masih menampilkan seluruh TPB ya, apakah di Pesuji berdasarkan hasil analis tim seluruh TPB menjadi isu prioritas. Kemudian mohon kiranya dianalisis kembali sehingga isu prioritas yang akan ditampilkan sesuai dengan hasil analisa dan kondisi Kabupaten Mesuji yang nantinya ditawarkan dan disepakati. Mungkin itu pembukaan arahan dari saya, rekan-rekan semua. Mudah-mudahan acara ini bisa kita ikuti dengan maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas pembukaan sekaligus arahannya untuk pelaksanaan diskusi kita siang hari ini. Untuk melanjutkan pelaksanaan acara selanjutnya, yaitu pelaksanaan diskusi. Dan diskusi ini harapannya kepada berbagai pihak yang ada di Zoom ini untuk bisa menanggapi jalannya diskusi agar dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan diskusi disampaikan secara langsung oleh Bapak Mario. Kepada Bapak Mario, disilakan.
Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak semuanya. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mesuji, Ibu Bapak anggota tim Pokja OPD se-Kabupaten Mesuji. Terima kasih atas atensinya, kehadirannya pada acara siang hari ini. Seperti apa yang diharapkan dari Ketua Tim Pokja bahwa hari ini, maaf karena memang waktu kita diburu dengan waktu, keterbatasan waktu kita, sehingga undangan ini dirasa mendadak karena memang kita berharap bahwa semakin cepat lebih baik karena itu tadi keterbatasan waktu kita. Oke, saya kira pertama kita ucapkan syukur alhamdulillah siang hari ini. Mudah-mudahan Ibu Bapak dalam kondisi sehat. Amin. Yang kedua, mari kita berikan salawat dan salam untuk Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Selanjutnya kami mohon izin kepada Pak Ketua, Pak RD, untuk memandu paparan ini. Lanjut. Dari data yang akan kita analisis, ini tentu terkait dengan data yang menunjukkan atau membantu bahwa itu sebagai indikator pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan sesuai dengan Perpres 59/2017 yang sudah disepakati. Itu semua juga terkait dengan urusan dan kewenangan dari TPP tersebut. Bahwa dari sekian indikator TPP bisa kita pilih menjadi 4 kewenangan, apakah itu di tingkat pusat, provinsi, kabupaten maupun kota. Nah, kita langsung menjurus pada kewenangan kabupaten di Mesuji. Ini kalau kita lihat dari Perpres 59/17 ini ada 220 indikator. Nah, tentu dengan indikasi yang ada, kita akan melihat bagaimana dukungan data yang ada sesuai juga dengan kewenangan yang ada di tiap kabupaten tadi. Juga kita harus mempertimbangkan bagaimana kondisi dan potensi wilayah Kabupaten Mesuji. Lanjut. Dari data yang sudah masuk, ini kemudian kami bersama tim ini kita analisis untuk bisa mengkategorikan bahwa dari indikator-indikator yang ada itu kita berikan peringkat. A, B, C, dan D itu apa? Saya kira ini di dalam penjelasan di bawah bahwa kategori A apabila indikator itu sudah dilaksanakan dan dicapai. Nah, tentu sekali lagi Bapak pelaksana pembangunan daerah bagi OPD apakah sudah bisa mencapai target sesuai dengan indikator yang ditetapkan atau belum. Ini kategori A. Kemudian kategori B itu apabila indikator ini sudah dilaksanakan tetapi targetnya belum tercapai. Kemudian kategori C ini apabila indikator belum dilaksanakan dan belum mencapai target. Sedangkan yang kategori D ini bahwa indikator itu belum didukung oleh data. Dari apa yang sudah masuk sampai hari Sabtu kemarin ini dianalisis oleh tim kita bahwa sebenarnya seperti yang kita lihat bahwa
secara keseluruhan ini bisa kita ketahui data yang belum tersedia ini masih lebih dari 70%. Sementara yang masuk kategori A, yang dalam arti bahwa sudah mencapai target TPB, ini hampir 10%, berarti 9,5 tepatnya. Kemudian yang masuk kategori B, sudah dilaksanakan, tetapi targetnya belum tercapai. Ini masih baru mencapai 8,14%. Sedangkan yang kelima, ini bisa kita lihat bahwa tidak ada target capaian pada Perpres 59. Ini indikator yang belum terdapat capaian nasional akan dibahas pada kegiatan asistensi nanti. Kemudian yang belum terkategori atau data ini belum tersaji dalam periode tahun dan belum dilakukan penghitungan analisis sesuai dengan Permendagri, ini ada 8 indikator. Jadi secara keseluruhan ada 221 gitu. Kemudian secara lebih detail, kalau kita lihat dari rincian per TPB, ini dari TPB 1 sampai 17 nanti akan kita lihat bagaimana TPB 1 dari 21 indikator ini yang masuk kategori A ada 2. Kemudian yang sekali lagi karena tadi mayoritas masih kategori D, jadi datanya belum ada atau data pendukungnya belum ada. Kemudian TPB 2 ada 9 tetapi juga baru 4 yang tercapai. Kemudian yang belum terkategori 1. Kemudian TPB 3 yang masuk kategori A baru 7, kategori D masih 19. Ini saya kira fokus kita tentu dari paparan ini karena masih banyaknya data yang belum tersedia. Karena tadi masih secara keseluruhan masih mencapai 73% lebih begitu. Bagaimana melalui kegiatan siang ini nanti kita sepakati kalau yang tidak ada bagaimana atau memang data tidak ada begitu. Kemudian data yang sebelumnya yang sudah beberapa kali kita sampaikan bahwa kebutuhan data ini memang mestinya dari tiap OPD itu sudah bisa menjalankan sesuai dengan apa yang disajikan dalam lampiran Permendagri nomor 7 tahun 2018 ya. Tetapi kenyataannya dari laporan yang sudah masuk ke kami, kita sudah baca, kemudian kita masukkan, kita inventarisasi, inilah hasilnya bahwa baru 95% data itu sudah mencapai target TPB. Kemudian yang sudah dilaksanakan tetapi baru atau belum mencapai target itu masih 8,14%. Sedangkan yang belum ada data pendukungnya, inilah yang mari sama-sama siang ini untuk kita, tentu kami tidak mungkin seperti harapan Pak Kepala Dinas tadi kan, nah, sebetulnya kan maaf ini kalau teman-teman di OPD itu mestinya sudah memahami apa isi dari Permendagri nomor 7 tahun 2018. Apakah melalui forum ini harus kita buka satu persatu begitu. Ini saya kira itu inti apa yang akan kita diskusikan pada siang hari ini. Lanjut. Kemudian kalau dari KP1 harapannya bahwa sudah muncul adanya TPB prioritas, sekali lagi bahwa dengan data yang sudah masuk dengan persentase kategori A, kategori B, dan yang paling banyak adalah kategori D tadi, dengan pertimbangan juga bahwa tim kami
ini banyak bergerak di bidang lingkungan, tentu termasuk pengalaman di dalam perencanaan pembangunan juga sebagai tenaga ahli di bidang sesuai dengan bidang keahliannya di tingkat provinsi misalnya, kita bisa membaca bahwa dari kondisi situasi potensi wilayah mesuji, kemudian kita gabungkan dengan hasil penjaringan waktu KP1 yang lalu, dari 17 isu TPB ini kita berikan highlight dengan warna kuning ini untuk RPJPMD. Nah, ini harapannya bahwa TPB 1 sampai 17 ini bisa kita capai keseluruhan tahun 2030. Ini harusnya selesai. Nah, apa yang sudah kami paparkan di sini dengan rincian bahwa persentase dari capaian setiap TPB, kemudian pengelompokan bidang pembangunan ini, di mana yang berwarna biru kehidupan sehat dan sejahtera, kemudian mencapai 15%, kemudian pendidikan yang berkualitas ini 27%, air bersih dan sanitasi layak ini 27%, industri, inovasi dan infrastruktur ini mencapai 26%, sedangkan penanganan perubahan iklim mencapai 9%. Nah, tentu kalau dari gambaran ini bahwa prioritas dari 17 ini muncullah 5 TPB ini, dari TPB 3, 4, 6, 9, dan 13. Kalau mau diurutkan tentu yang pertama bagaimana TPB industri, inovasi, dan infrastruktur ini menjadi prioritas yang pertama. Yang kedua, yang pertama maaf, pendidikan yang berkualitas gitu. Kemudian yang kedua, industri, inovasi, dan infrastruktur. Yang ketiga, bagaimana penanganan air bersih dan sanitasi layak. Ini juga tentu dukungan data atau potensi wilayah. Saya kira kita memahami, misalnya pendidikan yang berkualitas kenapa menjadi prioritas, tentu bagaimana kondisi capaian pendidikan atau rata-rata pendidikan masyarakat mesuji, kemudian angka partisipasi kasar, dan sebagainya terkait dengan bidang pendidikan ini harus kita prioritaskan ke depan. Kemudian yang kedua, bagaimana inovasi industri dan infrastruktur. Ini tentu bagaimana prioritas ini menjadi yang kedua barangkali karena memang potensi kita untuk mesuji bisa mengejar ketertinggalan dengan kabupaten lain di Lampung misalnya. Kita mempunyai potensi untuk pengembangan ke sana, misalnya dengan potensi Kabupaten Mesuji yang memiliki potensi tambang batu bara misalnya, sehingga itu bisa menjadi dasar yang kuat kita atau menjadi penopang bagaimana pengembangan industri ke depan untuk wilayah Kabupaten Mesuji. Kemudian air dan sanitasi layak, karena kita juga bisa memahami bahwa kondisi Mesuji yang berbatasan dengan wilayah pantai dan kemudian kondisi sumber daya alam kita yang banyak rawa-rawa misalnya, kondisi air bersih ini menjadi masalah, termasuk juga potensi air bersih atau air permukaan yang kualitasnya kurang begitu baik. Saya kira ke depannya masyarakat ini harus bisa mendapatkan akses air bersih yang layak. Saya kira itu nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut terkait dengan isu TPB pada RPJMD ini. Selanjutnya kita menginjak ke RPJPD ini karena RPJPD ini jangkauannya lebih lama, 20 sampai 25 tahun ke depan, di mana harapan kita
20-25 tahun ke depan ini kita menyongsong era Indonesia emas begitu, ternyata mungkin tidak terlalu beda secara signifikan. Namun apa yang bisa kita lihat dari potensi yang ada di Mesuji yang juga memiliki kawasan hutan misalnya, kemudian kondisi wilayah itu juga bermasalah terkait dengan misalnya ketersediaan air untuk usaha tani, baik itu usaha tani perkebunan maupun tanaman pangan misalnya, sehingga iklim yang menjadi penentu produktivitas usaha tani, tapi pembangunan di bidang pertanian ini harus kita perhatikan. Yang ini juga menjadi isu secara global, begitu bagaimana kesesuaian program RPJPD ini sesuainya dengan program di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi. Kemudian TPP yang lain terkait dengan kehidupan sejahtera, pendidikan yang berkualitas, air bersih, dan sanitasi layak, serta inovasi industri infrastruktur. Ternyata dilihat dari persentase yang diharapkan nih, industri dan inovasi menjadi prioritas utama, kemudian disusul dengan pendidikan yang berkualitas. Nah ini nanti juga tentu akan sangat tergantung bagaimana capaian TPB yang keempat ini di masa RPJMD 5 tahun ke depan tentunya. Tapi dari gambaran yang ada sampai saat ini, sementara dari semua OPD memberikan masukan yang bisa kita rangkumkan dari tabel ini, bahwa industri infrastruktur menduduki prioritas pertama, disusul pendidikan berkualitas, kemudian air bersih dan sanitasi lingkungan ini masih menjadi prioritas yang ketiga, yang keempat kehidupan sehat dan sejahtera, serta penanganan perubahan iklim menjadi isu prioritas yang kelima. Nah, kami tim Unila menawarkan mungkin tidak terlalu berlebihan kalau kita juga mempertimbangkan kemampuan wilayah, bahwa apakah semua isu TPB ini bisa kita jangkau semuanya. Saya kira ini keterbatasan ini jelas dalam berbagai aspek, apakah itu termasuk keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya alam maupun keterbatasan sumber daya manusia. Tentu kalau pendidikan berkualitas ini juga akan mendukung bagaimana keterbatasan sumber daya manusianya itu nanti bisa terbantu. Oke, lanjut. Dari paparan tadi saya kira terkait dengan kebutuhan data pada setiap indikator ini, harapannya bahwa data itu bisa tersedia 3-5 tahun terakhir. Saya kira sesuai dengan arahan yang diharapkan dari pihak provinsi begitu. Kemudian data yang diberikan ini dapat berupa nilai akhir sesuai dengan template begitu. Karena sekali lagi, maaf ini kalau dari pengantar Pak Kepala Dinas tadi, data apa? Ini saya kira kalau Ibu Bapak di OPBD ini mau membaca pada lampiran Permendagri nomor 7 2018 ini, saya kira pertanyaan itu harusnya tidak muncul begitu. Kemudian kalau Ibu Bapak belum pernah membaca, silahkan buka. Ini saya kira dari materi ini sudah disampaikan. Silahkan nanti bisa di-download di sini. Kemudian indikator yang bukan wewenang dapat diberikan keterangan saja bahwa itu bukan kewenangan, misalnya begitu. Kemudian OPD yang tidak memiliki data terkait dengan indikator, ya silakan saja. Kalau memang tidak ada data, kami juga tidak memaksa begitu. Tidak mungkin memang bahwa semua data yang dibutuhkan itu akan tersedia semua. Itulah kira-kira apa yang gambaran data yang kita butuhkan. Sekali lagi,
Mohon kepada Ibu Bapak di OPD itu mau membuka lampiran Permendagri nomor 7 tahun 2018. Berikutnya, ini saya kira sebagai contoh kerjaan data ya. Ini untuk mencapai PPP yang pertama, ini salah satu indikatornya bagaimana tingkat kemiskinan di wilayah Kabupaten Mesuji ini bisa dilihat dari lampiran ya, lampiran Permendagri nomor 7 tadi, tahun 2018. Uraiannya persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan jenis kelamin laki dan perempuan ini yang kebetulan sudah masuk ini data tahun 2021 dan 2022. Sehingga kami bisa mengatakan bahwa capaiannya ini sudah lebih dari 8%. Nah, ternyata target dari Perpres itu bahkan hanya 7-8%. Kalau capaiannya sudah di atas 8%, tapi karena kelengkapan datanya itu belum semuanya, baru 2 tahun terakhir, ini kita masih kita kategorikan B, begitu. Belum kita kategorikan A. Kalau 5 tahun terakhir itu datanya ada, itu akan berubah menjadi kategori B. Artinya apa? Kalau memang ini sudah tercapai, ya, kalau memang misalnya nanti udahlah untuk Mesuji cukup 2 tahun, nah, siapa yang memutuskan? Nah, karena kesepakatan yang kita dapat dari penjelasan dari dinas dengan provinsi minimal 3 tahun, gitu. Jadi ini kan minimal kurang data tahun 2020. Bagaimana persentase penduduk di Kabupaten Mesuji berdasarkan jenis kelamin laki perempuannya yang berada di garis kemiskinan itu berapa, gitu. Oke. Nah, kemudian ini kalau kita lanjutkan dengan perhitungannya, sekali lagi ini ada di lampiran Permendagri begitu, nomor 7 tahun 2018 tadi. Bagaimana kita menghitung persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Ini karena standarnya adalah nasional, ini sebagai pembanding. Kemudian jumlah penduduk pada periode waktu yang sama itu kalikan 100%. Itulah contohnya. Lanjut. Ini mohon kepada Ibu Bapak silahkan untuk bisa mengakses ini. Bisa dibuka, kemudian nanti kalau Ibu Bapak ada yang perlu didiskusikan, silakan untuk nanti kita diskusikan bersama. Dan saya kira demikian apa yang jadi paparan kami. Waktu kita kembalikan pada pembawa acara. Terima kasih. Atau barangkali sebelum ke sana, Ibu Bapak dari tim mungkin ada yang mau menambahkan, Pak Herdi, Pak Irfan, Pak Teguh, atau yang lain. Monggo disilahkan. Lanjut dulu Pak Mario, tadi Baik, saya terlambat tadi. silakan kepada Bapak-Bapak ataupun pihak dosen dari tim KLHS Unila yang ingin menambahkan penyampaian dari Bapak Sumario, silakan. Saya dulu. Ya, lalu siapakah keluarga Pak Teguh mau menambahkan, silakan Bapak. Oke, baik, makasih Pak Mario. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman dari tim Pokja KLHS di Kabupaten Mesuji. Jadi mohon maaf tadi saya terlambat menguji.
Nah, beberapa pilihan dalam prioritas yang tadi sudah dipaparkan oleh Bapak Sumaryo tadi, nah tentu itu juga masih ada yang perlu kita diskusikan, khususnya terkait dengan yang untuk prioritas di RPJM dengan prioritas yang di RPJP-nya. Karena yang satu kaitan dengan umur 5 tahun, yang satu waktu ya, rentang waktu yang 5 tahun, dan yang satu lagi dengan rentang waktu yang cukup panjang 20-an tahun begitu. Nah, tadi saya baru tadi pagi ikut salah satu webinar juga. Jadi memang isu sentral sekarang ini kaitan dengan ketahanan pangan, kemudian sisi lain adalah adanya climate change, perubahan iklim. Nah, di pertemuan KP1 uji publik yang waktu itu kita selenggarakan di Kabupaten Mesuji yang sudah diselenggarakan itu, tolong munculkan yang itu Mas, yang prioritas itu. Stakeholder menyampaikan terkait dengan persoalan-persoalan banjir, persoalan-persoalan tanaman, ketahanan pangan, itu salah satunya kaitan dengan adanya perubahan iklim, artinya siklus tahunan yang juga mulai berubah begitu. Oleh karenanya, kalau kita mengacu kepada kondisi global saat ini, maka kalau mau kita buat semacam klausal loop-nya, jadi hubungan antar variabelnya itu, maka perubahan iklim itu akan bisa berimbas kepada ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu bisa berimbas kepada aspek kelaparan dan juga tentu persoalan kemiskinan. Kemudian juga perubahan iklim ini juga akan berimbas ke wilayah energi. Nah, kemudian yang kedua, ada isu tentang pendidikan dan kesehatan. Kita tahu bahwa untuk Kabupaten Mesuji, berdasarkan data yang ada, itu IPM Mesuji salah satu kabupaten yang rendah di Lampung begitu. Oleh karenanya tentu ini menurut kami itu dan datanya memang seperti itu, menunjukkan bahwa ini kalau nggak kita angkat, yang kita tahu bahwa pendidikan, kesehatan itu menjadi roda dari berbagai aspek kehidupan yang lain di konteks kehidupan bermasyarakat, maka ini yang harus didorong agar pendidikan ditambahkan dengan kesehatan itu mampu mendorong berbagai aspek kehidupan yang lain di Kabupaten Mesuji, sehingga ini juga menjadi landasan bahwa aspek pendidikan kesehatan yang dalam hal ini sementara saya menangkapnya dari aspek data IPM ini perlu di-push, didorong. Nah, apakah kita akan menjadikan ini menjadi prioritas utama di dalam RPJP ataukah hanya untuk di RPJM, misalnya seperti itu. Nah, kemudian juga yang berikutnya ada aspek industri, inovasi, dan infrastruktur. Nah, kalau melihat data yang ada pada BPS, jadi BPS itu merunning data di dalam PDRB, dalam atas dasar harga konstan, itu kontribusi industri itu adalah kontribusi kedua setelah pertanian, kehutanan, dan perikanan. Angkanya sekitar 33-34 untuk pertanian, kemudian 27 sampai 28 itu angka industri, baru disusul oleh perdagangan, ya, baru setelah itu konstruksi. Nah, mempertimbangkan dari data yang ada seperti yang tadi sudah saya sebutkan dalam data BPS
di salah satunya dengan PDRB, ini juga menjadi pandangan kita bahwa industri itu perlu didorong lebih kuat. Pertama, dia akan sisi nilai tambahnya akan lebih menguatkan ekonomi mesuji, ya, yang notabene masih berpola primer. Jadi pertanian, ya, pertaniannya tadi 33, 34, tetapi industri sudah mulai masuk di angka 27, 28. Nah, ini tentu cukup menggembirakan dari aspek transformasi, ya, transformasi struktur perekonomiannya dari industri primer ke industri sekunder. Jadi harapannya itu akan, kalau ini akan kita dorong, maka dia akan mendorong sektor lainnya karena ada nilai tambah ekonomi di dalamnya. Sehingga ini akan secara bergulir, industri ditambahkan dengan adanya inovasi-inovasi, plus di situ adanya infrastruktur yang aksesnya akan lebih memudahkan untuk melakukan aspek pertumbuhan ekonomi. Nah, ini yang tentu akan bisa kita dorong. Nah, sekali lagi, apakah kita akan menyusun perankingan 5 isu yang kita gulirkan itu sama untuk RPJMD atau RPJP, atau ada susunan perankingan yang kita bedakan? Misalnya kalau untuk RPJP itu sepertinya karena dia jangkauan jangka panjang, penanganan perubahan iklim itu jangkanya panjang, misalnya seperti itu. Tapi kalau untuk RPJMD, mungkin kita dorong adalah pendidikan yang berkualitasnya yang kita jadikan isu prioritas nomor 1 dalam konteks RPJMD. Artinya ini yang nanti kita coba diskusikan berdasarkan, dan nanti ya berdasarkan kemampuan yang ada juga di Kabupaten Mesuji. Mungkin itu beberapa tambahan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh atas penambahan informasinya dan penyampaiannya. Dari Bapak-Bapak dosen DLH, maaf Bapak-Bapak dosen dari Unila, ada yang ingin ditambahkan kembali? Ada Bapak? Iya, Pak Slamet, ada yang ingin? Mungkin begini, Iya Pak. ini kan sebenarnya ditujukan untuk OPD gitu ya. Jadi kalau kita kan eh, kalau datanya sudah tersedia, mungkin nanti kita olah gitulah. Jadi benar tadi disampaikan oleh Pak Teguh bahwa perubahan iklim ini memang kalau mau dimasukkan ya ke dalam RPJPD gitu ya. Jadi jangka panjang gitu ya. Tapi sebelum itu ya mungkin harus kita cek dulu bagaimana sih eh, dampaknya sekarang gitu ya. Dan kemudian kita perkirakan 20 tahun ke depan itu seperti apa gitu ya. Tentunya dengan berdasarkan data iklim atau data cuaca yang kita miliki, baik dari data sekunder, biasanya data sekunder ya, dari BMKG yang bisa kita percaya validitasnya sehingga nanti kita bisa memperkirakan perubahan-perubahan iklim yang terkait dengan ketahanan pangan. Mungkin itu saja sedikit dari saya, tapi harapannya sebenarnya dari rekan-rekan OPD Mesuji untuk bisa, bukan menanggapi ya, artinya mungkin menanyakan data yang kurang tadi apakah masih dilengkapi seperti apa gitu ya, nanti akan diterangkan oleh Pak Semar. Mungkin itu saja, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin mengingat waktu yang sudah berjalan cukup lama, kita langsung saja pelaksanaan diskusi kepada Bapak Ibu OPD ataupun dinas terkait dari Kabupaten Mesuji. Ada yang ingin ditanyakan atau diskusi, silakan kami berikan waktunya. Baik, yang tadi resen atau baik Pak Maksum, silakan Bapak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Halo? Iya, terdengar dengan baik Pak. Waalaikumsalam Pak Maksum. Siap. Izin Pak, jadi kami ini kemarin pada hari Kamis kemarin
menerima data data isian yang harus diisi oleh masing-masing OPD yang ada keterkaitan dengan data tujuan pembangunan berkelanjutan. Jadi kami sudah menerima data itu, Pak. Jadi yang saya tanyakan, Pak, kita antara indikator yang metadata 1 dengan metadata 2 itu kan berbeda, Pak. Nah, yang mau saya tanyakan, Pak, untuk pengisian itu untuk di tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs tahun 2017 sampai 2022 itu data itu tidak sama dengan indikatornya itu tidak sama dengan indikator yang ada di SDGs tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 gitu loh, Pak. Akhirnya kami ini kan kesulitan, Pak. Kami harus menghitung ulang lagi capaiannya terhadap indikator yang dari SDGs tahun 2017 sampai 2022, sedangkan data yang dikirimkan itu permintaan sesuai dengan PP 111 tahun 2022, Pak, untuk metadata 2-nya. Mungkin itu dari saya, Pak. Jadi saya pengen ada kejelasan untuk indikatornya yang mau kita gunakan dan yang mau kita isi, apakah indikator yang SDGs tahun 2017-2022 itu menggunakan metadata 1 atau kita menggunakan metadata 2, Pak? Mungkin itu dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin ada yang lainnya atau langsung ditanggapi, Bapak? Atau yang mungkin Pak Bambang disampaikan, Pak Bambang, atau dari Kepala Bidang Anggaran, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mohon izin. Siang. Oke, baik. Izin dari tim Unila, mohon izin Pak, apakah suara terdengar jelas ya Pak? Baik, Terima kasih, Bu. baik. Oke, baik. Sebelumnya kami mendapatkan surat, jadi dari LH. Agak sedikit menyayangkan ya, jadi setelah kita rapat yang pertama saat itu di Sekretariat Daerah, kemudian dari pihak LH sama sekali tidak ada, paling nggak rapat pendahuluan sebelum akhirnya menyampaikan surat yang saya rasa tidak cuma di BPKAD, tapi di beberapa perangkat daerah agak kesulitan dalam menerjemahkannya. Jadi saat itu kita diminta untuk menyampaikan beberapa data seperti salah satunya indikator rasio penerimaan pajak terhadap PDB. Dalam hal ini seharusnya paling nggak ada koordinasi di awal ya dari lingkungan hidup. Data yang digunakan atau cara perhitungan kita menggunakan Permendagri nomor 7 tahun 2018 seperti yang Pak Slamet tadi sampaikan ya. Kemudian untuk PDB sendiri kan seharusnya kita sama-sama paham. Jadi ada beberapa indikator makro yang tidak ada di daerah. PDB itu bukan milik pemerintah daerah atau kabupaten kota ya. Jadi kita harus menggunakan turunannya seperti PDRB. Harusnya dari pihak lingkungan hidupnya yang dalam ini menjadi perpanjangan tangan ya, atau yang langsung menyusun KLHS harusnya tidak menyerahkan sepenuhnya itu kepada pihak Unila, artinya ada pendalaman atau seandainya tidak butuh atau agak sulit dalam menerjemahkan bahasa-bahasa ekonomi atau yang terkait teknis lainnya itu mengadakan rembuk atau koordinasi dulu dengan perangkat daerah. Jadi perangkat daerah juga sama-sama paham harus menjawab ini. Jadi seperti PDB kan kita tidak ada, kita adanya PDRB. Kemudian ada beberapa data saat kita tanya yang mau digunakan data dari tahun keberapa, tahun sampai tahun berapa itu kan harusnya bisa menjawab. Karena untuk kondisi makroekonomi itu yang mengeluarkan cuma bisa BPS. BPS itu dia N-2. Artinya kalau kita minta data 2022 kita nggak ada. 2021 baru ada. Jadi dia N-2. Jadi hal-hal seperti itu tidak seharusnya izin ya ini ya. Harusnya kita mengadakan koordinasi dulu. Jadi nggak langsung sebar ke OPD tidak paham, jadinya berpengaruh terhadap hasil ya. Karena dokumen KLHS ini penting banget. Dia tidak cuma 1 tahun, tapi kan
berkesinambungan. Seperti kita nanti menentukan TPB ya. Artinya benar-benar kita fokus di sana. Demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu atas penyampaiannya. Ada lagi dari Bapak Ibu OPDKB dari Kabupaten Mesuji yang ingin disampaikan ataupun didiskusikan? Silakan Bapak, silakan Ibu. Masih ada? Baik. Sejauh ini baru 2. Silakan mungkin kepada Pak Mario atau ingin langsung menjawabnya, Pak. Silakan. Terima kasih. Yang pertama, saya kira perlu kita tanggapi sedikit, tapi untuk yang kedua dari kelebihan anggaran, saya kira itu bukan ranah dari tim ini untuk menjawab. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Maksum, saya kira kami tim Unila pada awalnya memang secara kita menafsirkan secara legal bahwa karena ada data yang terbaru kita menggunakan Perpres 2022, ternyata itu kita sudah berjalan, kemudian ada kesepakatan dari pemerintah Provinsi Lampung bekerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup bahwa mengacu pada Permendagri 7/2018 atau menggunakan metadata 1. Saya kira ini sekali lagi kami mohon maaf dan kami sudah update itu untuk permintaan data kami dengan Excel yang sudah Ibu Bapak akses ini dengan link bit.ly Mesuji KLAS. Saya kira silakan Ibu Bapak bisa download untuk disesuaikan sesuai dengan metadata 1 yang sudah kami revisi dari Excel yang sebelumnya. Saya kira itu saja. Mungkin dari tim ada yang menambahkan, silakan. Izin Pak. Izin Pak. Izin Pak. Monggo Pak, silakan. Iya. Jadi kalau misalkan berdasarkan data yang ada di layar ini masih menggunakan metadata 1 Pak. Berarti nggak sesuai dengan apa yang di form yang kemarin dibagikan ke kita gitu loh Pak. Jadi maaf sekali lagi sudah kami revisi Pak. Jadi mohon untuk bisa disesuaikan karena ini dari kesepakatan dari dari provinsi ya, dari provinsi bahwa kita menggunakan metadata 1 gitu. Meskipun kalau dari secara legal kan ada yang lebih baru, tapi kenapa menggunakan yang lama kan begitu awalnya Pak. Sekali lagi mohon silakan untuk disesuaikan dengan revisi yang sudah kita lakukan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik. Ya, menambahkan Pak. Iya Pak. Ada yang ingin disampaikan lagi dari OPD atau dari pihak Unila? Pak Bambang mungkin silakan Pak. Ya, menanggapi dari Sekretaris Bapeditbangda dari Pak Maksum ya. Ya, berkaitan dengan analisis data yang memang kita pakai sesuai dengan hasil arahan LH Provinsi dan juga Kementerian Dalam Negeri. Jadi memang kita sesuai dengan arahan tersebut kita menggunakan Perpres 59 tahun 2017 terkait metadata 1 Pak. Jadi dengan total indikator TPB sebanyak 235. Artinya kita review ulang lagi karena ini berdasarkan hasil kick off juga dari teman-teman dari DLH Provinsi dan juga Kementerian Dalam Negeri sehingga tabel yang disampaikan kemarin tentu akan kita review ulang lagi terkait pengumpulan data sesuai dengan metadata 1. Kemudian terkait Mbak Mifti tadi ya. Jadi
Jadi berkaitan dengan masalah koordinasi dan enggak ya awal pertama kita kick off itu untuk menyampaikan terkait apa saja yang memang diperlukan dan juga dibutuhkan berkenaan dengan isu-isu strategis dan juga TPB yang akan kita kita apa eh, rinci. Kemudian juga apa yang harus kita pedomani berkaitan dengan penyusunan eh, aksi tujuan pembangunan berkelanjutan yang ada di masing-masing OPD. Sehingganya kita bentuk Pokja dan juga ada grup PA. Di situ kan memang bisa digunakan untuk kita konsultasi tanpa harus secara resmi. Artinya terlalu melalui pertemuan. Sehingga di situ kalau memang ada kesulitan dan kendala, ya kita juga akan berupaya untuk memberikan menjaring berkaitan dengan kendala yang ada di masing-masing OPD gitu. Kalau berkenaan dengan permasalahan terkait ketidakpahaman, ya inilah forum yang akan kita sampaikan di dalam forum FGD ini. Monggo teman-teman dari OPD yang memang dalam hal ketidakpahaman terkait pengisian tabel yang sudah kita bagikan, dan itu juga tabel juga yang yang kita sudah bagikan ya ya inilah forum yang kita gunakan dalam rangka untuk memberikan kejelasan dan juga pemahaman sehingganya apa yang menjadi kendala, misalkan data tadi bukan kewenangan kita, ya sampaikan saja. Tadi sudah sampaikan oleh Pak Mario bahwa ini bukan kewenangan OPD, artinya kewenangan BPS atau bukan kewenangan pusat atau provinsi. Sampaikan dalam tabel tersebut ada keterangan. Kemudian berkaitan juga dengan data-data yang memang dirasa memang tidak sinkron, artinya mungkin kegiatan itu sudah berjalan, tetapi secara pendalaman persentase dan segala macam belum memiliki kejelasan. Nah, monggo dikonsultasikan. Dan itu ada forum juga. Kita buat forum di dalam grup itu kan fungsinya adalah ya memberikan penjaringan terhadap permasalahan yang sudah disampaikan tadi gitu kan. Nah, sekarang saya berharap dengan FGD di hari ini, saya berharap ya masing-masing OPD memberikan gambaran terkait kuesioner ataupun tabel yang kita sampaikan, mana kendalanya yang memang belum paham. Saya pikir juga ini perlu digali Pak Mario, karena pada dasar teman-teman ini kan bingung juga dalam hal menafsirkan tabel yang memang sudah kita sampaikan. Mungkin kita buka tabel itu per masing-masing OPD, mana yang memang tidak difahami, mana yang memang tidak menjadi kewenangan, sehingga tergambar secara jelas, sehingga kegiatan yang sudah ada di dalam OPD masing-masing itu masuk tidak dalam capaian TPB yang sudah kita sepakati gitu kan, sehingga tidak lagi ada komplain saya bingung dan kurang paham. Nah, ini fungsinya kita buka tabel ini per masing-masing OPD berkaitan dengan isu capaian indikator, mana yang memang sudah terurai di situ, mana dalam kita sepakati di 2020 sampai 2022. Nah, ini kita sepakati di sini sehingga biar jelas gitu kan. Ini menjadi kejelasan kita supaya nanti ke depannya yang menjadi isu prioritas yang kita harapkan juga akan kita dapati dan kita simpulkan. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Udah tamu. Cek. Baik, terima kasih. Sebelumnya ada yang ingin didiskusikan kembali atau ingin ditanyakan kembali? Oke. Dari Bapak mungkin perlu penjelasan lagi untuk tabel metadata 1.
Tadi ada dari Bapak yang sudah open mic, dari Pak Ardi. Ardi sudah open mic, tadi ada yang ingin disampaikan, Pak. Silakan, Pak. Ya, mohon izin Pak, sedikit aja, karena saya juga tidak di kantor, posisi lagi di Bandar Lampung, lagi menunggu anak sakit, tapi saya ikut Zoom ini dalam rangka tugas gitu Pak. Saya lanjutkan ya Pak ya, mohon maaf sekali ini kepada tim Unila dan teman-teman lingkungan hidup Kabupaten Mesuji. Saya sebenarnya memang juga mungkin sama lah yang apa disampaikan oleh teman-teman yang lain juga, masih agak kebingungan karena juga saya belum dilaporin dari teman-teman di kantor mengenai apa data yang diminta dari apa tim KHLS ini. Tapi secara umum saya melihat kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Mario tadi mengenai masih banyaknya kurang data, saya mohon maaf sekali nih Pak, saya ingin bertanya sedikit mengenai tim KHLS ini, mengenai tupoksi dan kewenangannya terhadap OPD-OPD. Karena secara umum kalau OPD dari Dinas Lingkungan Hidup, saya bukannya mengecilkan, tapi maksud saya lingkungan hidup itu bukan OPD yang bentuknya koordinasi badan seperti Bapeda atau Badan Pengelola Keuangan gitu, yang langsung meminta data kepada dinas-dinas yang ada gitu. Nah, apakah tim ini melalui Unila itu bentuknya itu kerjasama itu apa pihak ketiga atau apa? Tapi yang jelas menurut saya tidak maksimalnya data yang ada saat ini mohon maaf sekali Pak, Bapak yang dari Unila, tidak maksimalnya data yang ada saat ini karena mungkin teman-teman dari Unila belum maksudnya menurut saya itu perlu sekali turun ke lapangan Pak, ke OPD-OPD terkait. Itu kalau memang bentuknya pihak ketiga atau kerjasama. Sepengetahuan saya, kalau kami zamannya mahasiswa dulu mencari data, ketika kami juga di survei itu pelaksanaan survei itu mencari data adalah turun ke lapangan gitu loh, bukan dengan menyurati. Karena kami di dinas-dinas itu mulai dari perencanaan sampai ke pelaporan kegiatan itu disibukkan dari kegiatan-kegiatan seperti itu, perencanaan, kemudian pelaksanaan, evaluasi, pelaporan kegiatannya. Nah, kalau diminta dengan surat itu kemungkinannya memang bukan mengabaikan, tapi belum tercover, Pak. Menurut saya yang paling penting kalau seandainya minta data kepada OPD-OPD, kenapa nggak didatangin aja satu-satu, langsung wawancara, langsung apa, itu bisa tercover saya kira cepat dapat datanya. Tapi kalau seandainya masih menggunakan metode surat atau yang lainnya, itu masih agak sulitan teman-teman itu untuk mengcovernya. Karena kegiatan yang di dinas juga itu banyak Pak. Dari semua itu banyak, dari BPKD ada permintaan data ini, dari BPBKD, dari Bapelitbangda gitu. Nah, oleh sebab itu, menurut saya kalau memang tim ini adalah pihak ketiga yang melakukan pendataan pengumpulan data secara cepat, ya kenapa nggak turun-turun ke lapangan ke dinas-dinas sehingga cepat mendapatkan datanya. Mungkin itu saran dari saya Pak, supaya memudahkan data-data yang kurang tadi. Demikian, terima kasih Pak. Baik Pak Ardi, terima kasih. Oke, ada dari Pak Erdi mau menanggapi Pak Erdi atau Pak Erdi? Oke, mungkin bisa saya tanggapi.
Pak Erdi, monitor. Halo. Oke, dari Pak Ardi ya, saya kira di dalam pekerjaan ini mungkin dari awal bahwa pekerjaan untuk penyusunan KLHS RPJM, RPJMD ini merupakan tim di mana melalui bupati yang diberikan kewenangan kepada sekda kabupaten membentuk tim Pokja. Kemudian kami tim Unila itu merupakan tim yang ditunjuk melalui Dinas Lingkungan Hidup sebagai pendamping tim Pokja gitu Pak. Jadi dalam kewenangan ini kami tidak punya hak untuk menyurati langsung, makanya karena yang punya gawe ini adalah Ibu Bapak semua di semua OPD karena masuk dalam tim Pokja yang kebetulan Dinas Lingkungan Hidup lah sebagai koordinator untuk pengumpulan data begitu. Jadi kami membantu tim Pokja begitu ini dalam posisinya. Saya kira itu secara singkat mungkin Pak Bambang bisa menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Monggo Mas Bambang dilengkapi jawabannya. Mungkin dari Pak Bambang ingin menanggapi dan ada pertanyaan masuk juga di kolom chat untuk beberapa pernyataan seperti harapan kami tim Unila juga turun untuk verifikasi data berkenaan dalam acuan metadata 1 sehingga kami bisa memahami data yang kurang jelas. Artinya tim Unila ikut serta dalam verifikasi data karena ini sifatnya kerjasama. Ada juga dari Ade Erlina, mohon tim Pokja dapat menjadwalkan asistensi pengisian data ke masing-masing OPD. Dari sebelumnya juga ada mohon tim Unila turun juga untuk pengumpulan data, jangan mengandalkan OPD DLH karena ini sifatnya kerjasama tim, sehingga tim Unila bisa menjelaskan terkait data yang kurang jelas. Mungkin Ya, menambahkan Pak. berkenaan dengan pesan tersebut ada yang disampaikan dari Pak Bambang mungkin Pak? Ya, terima kasih Mas. Berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi dari Pak Mario. Halo, suara saya jelas Mas? Jelas Pak. Oh ya. Ini berkaitan dengan apa Pokja ini kan memang dibentuk setelah kick off waktu pertama di aula sekretariat daerah Kabupaten Mesuji. Nah ini Pokja ini kan mengacu memang pada peraturan menteri dan juga memang ketentuannya sudah jelas bahwa meskipun ini leading sektornya adalah Dinas Lingkungan Hidup, tapi konteks yang terdahulu dalam Pokja ini adalah semua OPD yang memang memiliki keterlibatan terhadap rencana kegiatan dan program dalam rangka untuk memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan. Mohon maaf Pak Bambang, suaranya terkendala Pak. Bisa diulangi sekali lagi? Halo Pak. Ya berkaitan Ya. Halo, tes. Iya Pak, masuk Pak. Ya. Saya tambahkan lagi terkait yang disampaikan oleh Pak Mario tadi bahwa Pokja ini memang tergabung dari beberapa seluruh OPD ya, artinya yang terlibat memang yang memiliki rencana kerja dan program, sehingga ini meskipun di leading sektornya Dinas Lingkungan Hidup, tetapi konteks KLHS ini memang apa yang menjadi permasalahan dan juga isu
berkenaan dengan apa masing-masing rencana kerja program yang ada di masing-masing OPD. Jadi ini menjadilah menjadi sarana kami dalam rangka untuk mengidentifikasi isu-isu yang ada di masing-masing organisasi perangkat daerah. Sehingga SK Pokja yang sudah terbentuk, yang sudah kita sampaikan hasil kick-off itu, dan sudah kita sampaikan ke dalam OPD, memang ini menjadi tanggung jawab kita bersama karena memang ini ke depan adalah menjadi dasar dalam rangka untuk menjalankan rencana kerja dan program yang memang nantinya masuk di dalam dokumen KLHS ini, sehingga saya berharap juga Bapak Ibu yang tergabung dalam Pokja ini tentu bisa memberikan satu saran masukan dan juga apa keluhan yang memang berkaitan dengan ketidakjelasan ataupun apa yang memang belum dipahami berkaitan dengan data-data yang akan kita minta dan juga kita perlukan, sehingga dalam forum ini saya berharap juga apa yang menjadi keluh kesah, saya berharap tadi teman-teman Unila, ya kalau saya sepakat dengan pernyataan Sekretaris Dinas Perikanan tadi Pak Ardi umum, artinya kalau memang kita siap bantu lah untuk mendampingi teman-teman Unila untuk turun berkaitan dengan permintaan data, sehingga ketika ada pertanyaan dari masing-masing OPD yang tergabung dalam Pokja itu bisa dipahami, dan juga apa yang tidak masuk kewenangan juga di situ dijelaskan, sehingga langsung kita eksekusi di dalam asistensi maupun verifikasi di lapangan, sehingga kita berdasarkan hasil survei, wawancara, dan juga observasi di lapangan itu jelas. Saya sepakat kalau memang melalui surat memang banyak yang memang terkendala terkait pemahaman, karena kan bahasa surat memang lebih katakanlah tidak fleksibel ya. Tapi ketika kita melakukan observasi, diskusi, wawancara, itu akan memberikan sedikit pemahaman dan juga ya tahulah kendala dan permasalahan yang ada, sehingga kenapa program ini tidak jalan, kenapa rencana kerja ini tidak dijalankan, sehingga inilah yang menjadi harapan kami juga ada waktu yang memang diperuntukkan masing-masing kita berkunjung ataupun datang ke OPD masing-masing yang tergabung dalam Pokja untuk sama-sama melakukan verifikasi. Itu harapannya, Pak. Artinya kalau bicara masalah SK Pokja, ya semua OPD terlibat di dalamnya, karena SK Pokja mengatasnamakan kualitas masing-masing, dan juga langsung Pak Sekda yang memang sebagai ketua tim. Ya, mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Baik Pak Bambang, terima kasih. Dari Pak Randi Fikar, ada yang ingin disampaikan Mbak? Monggo Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tim KHS dari Unila, yang saya tanyakan sepakat dengan obrolan tadi dengan Pak Sekretaris Perikanan, yakni sebaiknya tim penyusun ada tim untuk memvalidasi data atau melaksanakan survei di Mesuji. Jadi dibagi tim penyusun kan pasti ada timnya nih untuk mengambil data itu, sehingga nanti pada saat KLHS kembali ditayangkan itu tidak ada lagi data-data yang kececer atau data-data yang hilang, data-data yang tidak terpenuhi. Jadi yang saya sarankan seperti pengalaman kami di RT RW itu tim survei itu langsung jalan ke OPD terkait, sehingga data-data tersampaikan semua, jadi nggak ada yang terlewati. Mungkin dari saya dan tim PU sebaiknya ada tim survei yang langsung jalan ke OPD-OPD. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan tersebut Pak Erdi bisa menanggapi, Pak? Ya, terima kasih. Mohon maaf. Ini tutup kamera, jadi masih ada ujian.
Jadi terkait kita di dalam penyusunan KLHS ini, ya secara teknis memang kami dari Unila ini apa yang dikatakan Pak Mario tadi, ya, kita ini adalah membantu loh, ya. Sebenarnya RPJPD atau RPJMD itu adalah suatu yang sangat diperlukan oleh dinas terkait ya, jadi masing-masing UPD. Dan kami pun berkontrak dengan Dinas Lingkungan Hidup, ya, itu pembiayaannya pun hanya sebatas untuk kita melakukan konsultasi publik, FGD, ya, sampai dengan kita melakukan rapat atau sidang di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, ya. Memang itu tidak tercover kalau kami harus mengambil data sekian dinas, instansi atau PD yang ada di kabupaten kota atau di kabupaten ya. Jadi dari awal tuh nggak mungkin dengan anggaran segitu tuh sangat tidak mungkin kami melakukan itu. Makanya kita berbagi tugas gitu loh. Dan seharusnya kalau di Kabupaten Mesuji ini sudah punya RPJMD sebelumnya, harusnya itu metadata yang sudah ada itu sudah ada datanya, ya. Kayak kemarin menyusun RT RW. Nah itu harusnya di-share lah ke kami gitu loh, secara resmi dari Dinas PUPR sebagai penanggung jawab yang tahun lalu, gitu loh. Saya bisa memberikan data yang ada ya dari Dinas PUPR atau dari metadata, tetapi itu kan perlu diupdate datanya gitu loh. Nah, kalau update data metadata satu yang sudah ada RPJMD sebelumnya, apakah itu harus kami turun lagi? Padahal kan tinggal menambahkan data misalnya tinggal 2021 dan 2022. Dan sangat mustahil kalau metadata satu itu tidak ada sama sekali datanya. Itu yang harus dipahami juga oleh dinas atau PD yang ada di Kabupaten Mesuji gitu ya. Hari Kamis kemarin saya rapat di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi sebagai validator. Dan dari Bapeda juga menyampaikan, jadi sebenarnya kita menyusun RPJP atau RPJMD ini sebenarnya tinggal update data yang sudah ada ya. Jadi kita itu sebenarnya nggak perlu nyari-nyari lagi. Makanya dari awal tuh kami itu heran, kok data itu bisa kosong. Sekian tahun itu datanya kemana gitu. Itu komentar dari Bapeda Provinsi. Ya, seharusnya saya sampaikan, ini kabupaten kota datanya banyak yang minim. Bagaimana kami mau melakukan yang namanya nanti asistensi ke DLH provinsi gitu. Memang akhirnya solusinya begini ya. Akhirnya saya sampaikan, bagaimana kalau kita balik gitu. Dari data yang sudah ada, yang sudah masuk, sebenarnya kami bisa menentukan isu TPB-nya ya. Nah, kalau itu disepakati ya, isu TPB yang akan kita munculkan dengan data yang minim tadi ya, itu sudah oke. Jadi tinggal kita lengkapi saja keperluan data yang minim tadi. Jadi tidak seluruh OPD lagi kita libatkan. Saya yakin dari Dinas Perikanan atau PUPR atau dinas yang lain jelas ya, jelas sekali itu ya. Saya juga merasa oh orang tidak ada keperluan dari dinas saya kok dimintain data gitu. Padahal kita udah tahu nih isunya, salah satunya yang disampaikan Pak Teguh tadi ya, perubahan iklim. Itu jelas ya, OPD mana yang akan terlibat ya, perubahan iklim atau kelaparan atau pendidikan. Ya, itu udah ketahuan dinasnya. Jadi kita balik sekarang. Karena waktu ini berjalan ya. Kalau kami harus turun lagi ke lapangan ya, sedangkan ini sudah bulan Juni menjelang Juli ya, itu tidak mungkin lagi. Makanya kami ingin bantulah percepatan ini. Kalau kami cuek pun boleh saja. Udah nggak usah kami kerjakan dari Unila. Karena tidak ada dasar datanya. Boleh-boleh saja dong seperti itu gitu ya. Ya silakan aja PJP kalian tidak ada yang ngurus gitu kan. Ya tapi kan nggak seperti itu gitu loh. Kita sama-sama duduk nih ya. Oke, kita ikuti datanya seperti apa. Gitu.
Jadi tolonglah juga kami dibantu, karena memang di anggaran kami tidak ada kami harus turun ke lapangan. Adanya adalah kick off kemarin kami turun, kemudian ini turun lagi. Seperti itu, memang dari awal tidak ada rancangan di anggaran kami itu untuk turun lapang timnya gitu loh. Jadi berbeda ya. Apa yang disampaikan tadi Pak Mario, seperti itulah ya. Kami membantu ya. Oke, kita hari ini rapat Zoom. Oke, mungkin besok kita harus rapat ke Mas Uji. Oke, nggak masalah itu. Tapi kalau kami harus keliling ke dinas-dinas, itu berapa waktu lagi yang harus kita gunakan? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Baik, Pak Erdi, sama-sama. Terima kasih. Ada tanggapan dari Bapak Ibu terkait penyampaian tadi? Silahkan. Ya izin Pak, karena wacanain tadi apa disambut teman-teman saya menggulirkan. Makanya itu kami pertanyakan tadi Pak. Kami pertanyakan apa mengenai bentuk kerjasama itu gimana. Kalau memang ya seperti itu kerjasamanya cuma apa sih membantu aja mengolah ya mungkin memang teman-teman lingkungan hidup Kabupaten Mesuji yang harus maksimal apa mungkin ke kami ke dinas-dinas sehingga melakukan supervisi kepada dinas-dinas. Ya kalau sudah seperti itu kenapa kami sarankan tadi seperti harus turun lapangan karena saya secara pribadi sangat apa ya prihatin gitu ketika sudah ini yang keberapa kali Zoom-nya kita masih bicara masih kurang data gitu. Oleh sebab itu saran saya tadi seperti itu Pak, karena gini lah ya, bukannya apa, ya kesibukan di dinas masing-masing itu dengan pegawai yang sangat sedikit di Kabupaten Mesuji ini, kita itu merangkap-merangkap gitu loh, apa pekerjaan itu. Teman-teman itu adik-adik itu merangkap-rangkap ngurusin ini, ngurus yang ini lagi, ngurusi apa namanya aset daerah, ngurus yang lain lagi. Nah itu mungkin kalau seandainya ada tim yang datang, misalkan kalau memang tadi ada dana, itu kami itu misalkan lagi mengerjakan yang lain bisa sambil gitu loh, sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan kalau ada survei dan ada pertanyaan dari tim misalkan. Tapi ya sudah kalau seandainya memang tidak ada dana untuk kegiatan itu untuk turun lapangan. Mungkin ya di sini kita teman-teman yang lain juga berusaha nanti untuk memaksimalkan setelah ini untuk melengkapi data-data yang sudah ada, data-data yang kurang tadi. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Ardi. Dari bapak-bapak dinas lainnya ada yang ingin disampaikan kembali? Oke, Pak Maksum, silakan Pak. Izin Pak, kalau diperkenankan Pak, maksud kami kalau ini kan kita data ini sangat penting juga karena indikator kita sampai 2017 sampai 2022 kan ada di situ semua. Kalau misalkan mohon izin dari Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi kita, terutama OPD untuk mungkin hari Rabu kita kumpul semua, penyamaan persepsi terutama untuk definisi operasional masing-masing indikator. Jadi kita tidak ada lagi nanti indikator-indikator itu bingung gitu loh Pak. Nah terus yang kedua, kalau misalkan diperkenankan nanti yang metadata 1 itu yang dikirimkan biar kita telaah dulu gitu loh Pak, kebutuhan datanya. Itu aja Pak dari saya, terima kasih. Baik Pak Maksum, terima kasih atas tanggapannya. Ada tanggapan lainnya dari Bapak Ibu Dinas dari Kabupaten Mesuji. Sembari dari itu, informasi juga kami sampaikan bahwasanya untuk berbagai informasi Zoom pada hari ini, Bapak Ibu PD Dinas dari Mesuji bisa melihat di Google Drive yang telah kami cantumkan atau bisa scan barcode yang telah kami cantumkan. Ada yang ingin disampaikan kembali, Bapak Ibu sekalian?
Baik, kepada Kepala Bidang Anggaran, silakan Bapak atau Ibu. Baik. Assalamualaikum, mohon izin menambahkan saja. Saya sangat setuju sekali yang disampaikan oleh Pak Maksum ya dari Bapak Litbangda. Kayaknya memang kita harus punya satu momen lagi untuk duduk bareng karena ini penting banget ya untuk menentukan keberlangsungan mesuji terkait RPJPD-nya dan RPJMD. Kemudian persamaan persepsi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Maksum. Demikian. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terkait pertemuan tersebut dari Pak Bambang bagaimana Pak terkait waktunya atau pertemuannya? Saya nggak perlu sama Unila, ya sih. Bagaimana Ibu? Izin menambahkan, Iya. tidak perlu dengan pihak Unila atau Unila cukup Zoom saja. Kayaknya kita internal dulu deh. Oh, oke. Baik. Iya, karena kalau untuk penggunaan atau deskripsi dan definisi indikator-indikator yang diminta kan sudah cukup jelas ya, ada di lampiran Permendagri nomor 7 ya. Gitu. Baik, terima kasih Ibu. Dalam hal ini mungkin dari Pak Bambang atau DLH terkait yang bisa menanggapi ya terkait pernyataan tersebut. Mas, kalau memang karena perlu penajaman ya, saya pikir memang bisa diperbesar Pak suaranya Pak. Tes. Ya. Tes 1 juta, tes. Cek 1 juta. Cek. Iya Pak, sudah baik Pak. Dengar. Iya Pak, besar. Terima kasih Maksum dan Mbak Mifti. Saya pikir saya sepakat kalau memang sekiranya perlu pertemuan lanjutan karena ini untuk penajaman karena tidak semua OPD tadi memahami berkaitan dengan pengisian terkait analisis metadata 1 tadi. Kemudian juga saya sepakat juga dengan Pak Sekretaris Dinas Perikanan yang memang kita semua kita jalan dengan sambil juga. Saya berharap juga nanti pun juga ketika Pogja nanti dikumpulkan, saya pikir juga dari Unila juga bisa ikut akses juga di Zoom-nya supaya ketika ada pertanyaan-pertanyaan juga itu bisa diakomodir juga dengan teman-teman Unila sehingga ya kita bicara kerjasama tim gitu kan. Jadi jangan cari siapa, jangan saling mencari ini salah siapa, ini siapa ya, ini tim, artinya apapun kekurangannya ya saya berharap tim ini ya kita fungsikan, kita maksimalkan sehingga ketika data ini sudah kita sampaikan, misalkan ada dokumen RT RW sudah disampaikan melalui Pak Mario, dokumen rencana kerja tahunan sudah kita sampaikan, ya keterbatasan kami memang ada beberapa tim ataupun OBD yang memang tidak bisa menganalisa mana sih yang masuk dalam TPB, tolong nanti dibantu untuk dianalisa karena ibarat sebuah masakan kita punya bahan tapi kita bingung ngolahnya. Saya berharap teman-teman Unila ini bisa memberikan gambaran bagaimana cara ngolah makanan ini sehingga data yang kami kita sampaikan juga jangan sampai di luar dari koridor yang sudah sepakati. Ya, saya berharap nanti hari Rabu lah kita undang lagi lah nanti di ruang rapat nanti dengan Pokja kita undang lagi. Saya itu dari saya, terima kasih. Baik Pak, terima kasih atas tanggapannya atau pernyataannya. Mungkin dari pihak tim Pokja KLAS dari Unila atau Pak Mario ada ingin tanggapannya Pak terkait penyampaiannya? Silakan Pak. Oke, sedikit menambahkan barangkali untuk memperjelas segera dari awal tentunya kan kita sudah sampaikan bahwa terkait dengan upaya pembangunan di setiap daerah oleh setiap OPD di dalam mencapai target TPB, sekali lagi maaf kami tidak mau mengajari Ibu Bapak di OPD dalam rangka mencapai TPB di wilayah masing-masing. Sekali lagi, kita menggunakan panduan dari Permendagri nomor 7 tahun 2018. Jadi mohon sekali lagi Ibu Bapak mau membaca lampiran Permendagri nomor 7 2018. Saya kira bukan karena hanya KLHS ini disusun saja, Ibu
Bapak mestinya sudah pernah sebelumnya mendapatkan minimal sosialisasi, karena itulah apa yang harus dicapai oleh setiap OPD dalam rangka mencapai tujuan pembangunan di setiap daerah. Apakah itu selaras dengan TPP atau tidak, itulah yang kita analisis, kan begitu. Bagaimana capaiannya sampai tahun ini, kan begitu. Itu yang akan menjadi dasar kita, tim Unila, untuk membantu menyusun dalam kesempatan ini sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan kita untuk menentukan TPP prioritas, sehingga kedepannya seperti apa rumusan program atau rencana aksi daerah yang harus dilakukan oleh masing-masing kabupaten. Saya kira itu. Jadi kalaupun nanti hari Rabu Mas Bambang agendakan untuk pertemuan asistensi, saya kira kalau Ibu Bapak tidak mau membaca Permendagri 7 2018, barangkali itu tugas yang mestinya sudah dilaksanakan, tetapi tidak mungkinlah kalau sekarang baru mau memahami begitu loh. Itu kami kilas balik saja begitu. Jadi tidak mungkin mestinya sudah lulus SD harus mulai pelajaran dari kelas 1 sampai kelas 6 misalnya, kan begitu, nggak mungkin kan, mestinya begitu. Ini maaf kalau kami menarik analogi seperti itu. Saya kira sekali lagi mungkin ya mohon kepada Ibu Bapak yang mendapatkan amanah untuk duduk di tim Pokja ini mau membaca, sekali lagi membaca sebelum asistensi lagi begitu, supaya waktu ini juga efektif gitu, karena kami mempunyai asumsi bahwa kami membantu tim di Pokja ini, teman-teman di wilayah di daerah ini setiap OPD mestinya sudah pernah membaca, sehingga TPP yang harus dicapai itu apa indikatornya, kemudian target capaian secara nasional juga pasti sudah harus tahu, kan begitu, sehingga target di setiap kabupaten oleh OPD terkait itu mestinya sudah tercapai berapa persen. Harusnya kami tinggal menghitung itu, tetapi kalau kami harus menjelaskan detail per OPD ini, maaf, ini kan bukan ranahnya, bukan dari Unila begitu. Saya kira itu ranahnya Ibu Bapak di OPD untuk bisa lebih memahami Permendagri gitu. Saya kira itu sebagai tambahan. Maaf kalau ada hal yang kurang pas atau kurang berkenan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Mario. Kembali diingatkan kepada Bapak-Bapak dan Ibu dari OPD Kabupaten Mesuji, untuk data-data kami sudah kami berikan dan perhitungannya ada di Permendagri. Mungkin ada yang ingin menambahi atau Pak Teguh? Silakan Pak. Cukup Mas dari saya. Masuk Pak, silakan. Oke, baik Pak. Dari Pak Irfan atau Pak Slamet atau Pak Erdi, ada yang ingin tambahan kembali? Cukup Mas. Baik, terima kasih Pak. Dari OPD Kabupaten Mesuji, ada tambahan kembali Bapak Maksum? Izin Pak, Ya, mungkin kita biar satu persamaan persepsi. Jadi jangan sampai kita nanti OPD sudah mengisi metadata 1, sedangkan yang nanti pada waktu kita evaluasi KLHS yang diisi harus metadata 2. Jadi kesepakatan dulu Pak, yang mau diisi metadata 1 atau metadata 2 Pak? Metadata 1 Pak. Metadata 1, clear berarti Pak ya? Ini sesuai dengan arahan dari DLH Provinsi. Diminta metadata 1 Pak. Oke, siap. Mungkin nanti dikomandoi sama ini Pak, sama LH. Mungkin Rabu bisa diadakan pertemuan dulu. Mungkin itu Pak. Baik Pak, terima kasih. Mungkin cukup atau ada yang ingin tambahan kembali dari Bapak Ibu
sekalian terkait diskusi kita pada siang hari ini? Bagaimana? Cukup? Cukup, Untuk Mas. baik. Tadi sudah, ini paling hari Rabu itu ada pertemuan. Baik, Pak. Terima kasih. Untuk mengakhiri pelaksanaan diskusi pada siang hari ini, mungkin ada penyampaian penutup dari DLH Kabupaten Mesuji kepada pihak DLH Kabupaten Mesuji. Dipersilakan Bapak atau Ibu. Bapak Ibu DLH dari Kabupaten Mesuji, ada yang ingin disampaikan sekaligus menutup pelaksanaan diskusi pada siang hari ini? Ya, terima kasih Pak. Halo? Terdengar Pak dengan baik. Ya, oke, terima kasih atas tanggapan dan juga saran masukan dari rekan-rekan UPD yang hadir pada siang hari ini berkaitan dengan FGD kita. Ya memang banyak tadi saran masukan berkaitan untuk penajaman dan juga kejelasan berkaitan dengan data tentunya, bagaimana di dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs, ya tentu sesuai dengan arahan yang diharapkan dari Bangda Kementerian Dalam Negeri, di mana berkaitan dengan penyusunan KLAS RPJPD dan juga RPJMD, kita memang menggunakan metadata 1 atau jilid 1 yang mengacu pada Perpres 59 tahun 2017 dengan total indikator TPB sebanyak 235. Artinya memang perlu lebih detail lagi berkaitan dengan pendampingan dan juga pengumpulan data tersebut, sehingga memang perlu dilakukan pertemuan lanjutan. Saya berharap juga nanti mohon kerjasamanya pihak Onila untuk bisa nanti melalui Zoom lah untuk bisa memberikan arahannya juga apa yang menjadi kekurangan dari data tersebut, terutama acuan-acuan yang mengatur pedoman yang memang saya berharap juga masing-masing OPD juga sesuai dengan arahan Pak Mario tadi ya, dan juga Pak Herdi. Artinya minimal sudah membaca lah pedoman teknis berkaitan dengan penyusunan KLAS ini, terutama berkaitan dengan metadata 1 di dalam Permendagri nomor 7 tahun 2018, sehingga itu lampiran di situ bisa sedikit memberikan pengetahuan dan juga pemahaman, sehingga kita nggak blank sama sekali ketika dalam forum FGD nanti. Minimal sudah ada bahan lah, sehingga tidak kosong sama sekali, sehingga dalam hal kita FGD enak gitu mengalir dan hanya melengkapi apa yang memang menjadi kekurangan data. Termasuk juga saya berharap juga dari teman-teman Pokja KLAS RT RW tentunya di dalam tim FPR yang tergabung dengan FPR, ya artinya hasil dari validasi dokumen KLAS RT RW yang sudah final untuk bisa dilampirkan atau dihadirkan nanti ataupun disampaikan terkait perumusan isunya, terutama juga dalam rangka analisis metadata 1 di dalam penyusunan KLAS RT/RW yang sudah dilaksanakan oleh Dinas PUPR yang menjadi leading sektor, sehingga ini menjadi bahan masukan ke depannya. Pun juga dokumen-dokumen kajian lain yang memang di situ nanti masuk dalam ranah isu TPB ya, sehingga ini menjadi analisis ke depannya pencapaiannya sudah berapa persen terkait TPB-nya. Mungkin itu Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas ketidak kondusifannya ataupun yang telah mengganggu aktivitas Bapak Ibu sekalian, karena mungkin mengganggu kesibukan sehingga harus ikut Zoom ini. Kami berharap dengan FG ini, karena ini menjadi hajat kita bersama, inilah kebutuhan yang harus kita sama-sama jalankan, bahwa LSRPJMD ini adalah tanggung jawab kita bersama,
meskipun leading sektornya adalah DLH, tapi juga bahan dasar dan juga bahan data itu ada di masing-masing OPD, sehingga ke depan apa yang menjadi isu permasalahan dan juga isu prioritas terkait tujuan pembangunan berkelanjutan bisa tercover dalam dokumen kajian KLHS ini. Terima kasih dan mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penyampaiannya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu. Oh, baik, Pak Maksum, ada yang ingin kita makan kembali, Pak? Cukup, Pak. Oh, baik. Terima kasih kepada pihak yang sudah terlibat dalam pelaksanaan diskusi siang hari ini, kepada DLH Kabupaten Mesuji, Dinas ataupun OPD dari Kabupaten Mesuji, kepada tim Pokja KLHS dari Universitas Lampung, serta pihak-pihak yang terkait. Kami ucapkan terima kasih. Untuk menutup rangkaian acara kita pada siang hari ini, marilah kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alamin. Kami tim KLS dari Universitas Lampung mengucapkan terima kasih. Kembali lagi informasi selanjutnya bisa menghubungi kami atau bisa melihat berbagai informasi terkait pelaksanaan hari ini di Bitly ataupun barcode yang telah kami berikan. Kami ucapkan terima kasih kembali. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.